warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Ibu Dr. Helnalis MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya Dwi Sulistiani dengan NIM 2412524 izin memaparkan materi tentang evaluasi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses penting yang dilakukan untuk menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, dan tindakan yang akan diambil guna mencapai hasil pendidikan yang optimal. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Namun yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat agar dapat mengetahui sejauh mana perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan, serta untuk menemukan hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi perencanaan pendidikan adalah proses penilaian terhadap perancangan atau kegiatan perencanaan pendidikan yang telah disusun seksama untuk memberikan bimbingan dan memastikan efektivitas pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud dari perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Baik, selanjutnya ada kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Program evaluasi harus didasarkan atas kriteria sebagai arahan untuk menentukan daya yang harus dikumpulkan dan sebagai dasar untuk menginterpretasi data. Dalam mengembangkan kriteria ini, perhatian harus difokuskan pada faktor-faktor primer dan ultimer, bukan faktor-faktor sekunder. Hal ini dimaksudkan agar hasil evaluasi dapat mencapai keobjektifan yang tinggi. Secara umum, evaluasi program pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengukur tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, objektif dan objektif. Yang ketiga, lebih didasarkan atas observasi daripada hasil interpretasi. Yang keempat, mengukur proses dan hasil kegiatan supervisi pendidikan selalu berproses. Dan yang terakhir, dilakukan dengan penuh kerjasama. Oke, kriteria yang pertama mengukur tujuan yang ingin dicapai, yaitu apabila tujuan supervisi pendidikan adalah demi peningkatan atau perbaikan proses belajar mengajar, maka evaluasi program supervisi pendidikan pun harus diarahkan untuk menilai apakah program supervisi pendidikan itu sudah mencapai tujuan atau belum. Di samping itu, evaluasi supervisi pendidikan juga harus diorientasikan pada tujuan evaluasi itu sendiri. Yang kedua ada objektif dan objektif. Pada pembahasan ini berarti sesuai dengan kenyataan yang dilaksanakan oleh program supervisi pendidikan. Apabila program supervisi pendidikan baik hasilnya, maka katakanlah baik, dan apabila kurang berhasil, katakanlah kurang berhasil. Keberanian mengungkapkan adanya itulah yang menjamin keobjektifan evaluasi. Yang ketiga, lebih didasarkan atas observasi daripada hasil interpretasi. Interpretasi adalah aktivitas memandang atau memberikan opini kepada suatu objek. Hal ini akan mengandung subjektifan penilai. Interpretasi dapat digunakan untuk menganalisa hasil observasi yang telah berupa data. Yang keempat, mengukur proses dan hasil kegiatan supervisi pendidikan selalu berproses. Hasil yang dicapai adalah terwujud dari proses yang berlangsung sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kontinu dalam evaluasi supervisi pendidikan. Oleh sebab itu, evaluasi tidak hanya dilakukan setelah hasil supervisi pendidikan terwujud, tetapi selama proses supervisi dilakukan harus dilaksanakan penilaian.
Dan yang kelima, dilaksanakan dengan penuh kerjasama. Dalam efektivitas evaluasi supervisi pendidikan, supervisor tidak perlu berada sendiri untuk menilai kegiatan atau aktivitas supervisi. Ia dapat bekerja sama dengan guru-guru, bahkan dapat juga bekerja sama dengan murid-murid dalam porsi kecil, atau mungkin perlu juga bekerja sama dengan supervisor lainnya. Oleh sebab itu, evaluasi supervisor tidak sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, data dapat diperoleh lebih lengkap karena datang dari banyak sumber. Baik, yang selanjutnya ada standar evaluasi perencanaan pendidikan. Standar evaluasi perencanaan pendidikan mencakup kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian perencanaan pendidikan dengan tujuan kurikuler dan standar kompetensi. Yang pertama, mengacu pada regulasi, yaitu Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 dan Kemendikbud atau Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang kedua, perencanaan pembelajaran ideal mencakup penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kurikulum. Evaluasi perencanaan pendidikan bertujuan mengukur sejauh mana perencanaan tersebut sesuai dengan standar untuk memastikan proses pembelajaran dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya ada manfaat evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja dan terencana. Sebagai kegiatan yang terencana, maka evaluasi dapat dirasakan manfaatnya oleh evaluator, peserta didik, orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 manfaat evaluasi pendidikan bagi evaluator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan evaluator dalam memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Dan yang kedua, memudahkan evaluator dalam mengetahui relevansi program pendidikan yang dirumuskan dengan hasil yang telah dicapai. Dan yang ketiga, memudahkan evaluator untuk usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Ada 5 manfaat evaluasi pendidikan bagi peserta didik, yaitu yang pertama, membangkitkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, membentuk sikap positif peserta didik terhadap belajar dan mengajar. Yang ketiga, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Dan yang keempat, membantu memilih metode belajar yang baik dan benar. Dan yang kelima, mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas. Selain bermanfaat bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat bermanfaat pula bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Lebih jelasnya yaitu, bagi pendidik, evaluasi pendidikan sebagai sarana promosi, mendiagnosis kemampuan peserta didik, menentukan pengelompokan dan penempatan, melakukan perbaikan, menyusun laporan kepada orang tua, dan menentukan keputusan remedial. Bagi orang tua, evaluasi pendidikan bermanfaat untuk mengetahui kemajuan peserta didik, membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah, menentukan keputusan karir anak, dan memperkirakan kemungkinan anaknya berhasil dalam bidang pekerjaannya. Dan yang ketiga, bagi sekolah, evaluasi bermanfaat untuk mengatur penempatan peserta didik, menentukan kenaikan kelas dan pengelompokan peserta didik, dan indikasi kemajuan peserta didik pada masa mendatang. Dari manfaat-manfaat tersebut dapat diketahui sebagai informasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran. Selanjutnya ada proses evaluasi perencanaan pendidikan.
Menurut Anas Sudijono, evaluasi dapat dilakukan tepat waktu dan menghasilkan temuan yang memadai jika dilakukan beberapa tahapan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, memilih desain evaluasi, yang ketiga, membuat alat evaluasi, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, menginterpretasikan dan mengevaluasinya, dan yang terakhir, serta menindaklanjuti. Kesimpulannya, evaluasi perencanaan pendidikan adalah proses untuk menilai sejauh mana rancangan pendidikan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Dan kriteria evaluasi berfungsi sebagai tolok ukur, sedangkan standar menjadi acuan mutu dan efektivitas. Manfaat evaluasi ini adalah memberikan umpan balik, perbaikan, dan dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi membantu meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program pendidikan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.